siang Bapak Ibu Guru semua. Terima kasih untuk waktunya. Di sini kita akan bersama-sama belajar kembali materi awal dari pembelajaran mendalam yang bisa membantu kita nantinya untuk makin paham dengan pendekatan deep learning atau pemahaman mendalam ini ya. Saya baru selesai mengikuti diklat dan kami diminta untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu Guru semua. Baik, kita mulai dengan pola pikir bertumbuh ini. Ini menjadi dasar yang perlu kita sama-sama miliki ya. Ini ada pengantar dari Bapak Menteri. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Ini menjadi satu motivasi yang baik dari Bapak Menteri untuk mendorong kita semua belajar sebagai guru dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Di depan akan banyak perubahan untuk pendidikan kita. Kita masuk dan berjuang karena tentunya ada banyak jalan. Selanjutnya, nah ini kenapa pendekatan pembelajaran mendalam ini diangkat? Ini adalah latar belakang yang tentunya kita sudah beberapa kali mendengar juga. Yang pertama hasil survei mindset dalam yang dilakukan oleh PISA di tahun 2018. Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki persentase murid yang growth mindset di bawah 40%, yaitu 29%, nomor 3 dari bawah. Lalu ada korelasi positif antara jumlah murid yang growth mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Jadi ketika anak punya pemikiran yang lebih bertumbuh, tentu akan mendukung pendidikan di wilayah tersebut, sehingga kita didorong untuk bisa ya nantinya memampukan anak-anak kita berpikir terus dengan lebih baik ya hari demi hari, karena pemikiran yang bertumbuh ini pasti sangat menolong ya. Bukan hanya murid kita, kita sebagai guru pun akan bertumbuh. Selanjutnya, nah kita lihat di sini ada sedikit urutan, yaitu pola pikir adalah segalanya. Nah kita lihat dari pola pikir yang baik menentukan tindakan sampai kepada hasil. Ya, pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Jadi Bapak Ibu ketika memperjuangkan sesuatu, ada dulu di pikiran Bapak Ibu pemikiran. Nah, pemikiran itu apakah yang biasa saja atau pemikiran yang makin luas, makin menantang, dan tentunya akan dituangkan dalam tindakan. Tindakan itu yang akan memberi hasil ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada gambar segitiga ya. Kita tahu bahwa pola pikir ini tentu memiliki peranan yang besar. Kemudian dibutuhkan juga keterampilan dan juga alatnya ya, toolsnya. Jadi skill dan tools ini bukan segalanya, tetapi yang paling penting itu adalah pola pikirnya ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah dari sini ketika kita sudah tahu tentang pola pikir, kita tahu bahwa masing-masing kita berbeda ya, masing-masing kita berbeda. Bapak Ibu tidak bisa serta-merta langsung mau ini ya, saya pun belajar. Ada rekan-rekan yang punya kemampuan dalam bahasa, dalam seni, dalam matematik ya, dan lain sebagainya. Maka kita semua berbeda-beda, tetapi ini bukan jadinya membuat kita tidak berkembang atau tidak bertumbuh ya. Pola pikir itu adalah satu keyakinan, kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Dilanjutkan. Nah, kita akan melihat dua jenis pola pikir ya, yaitu pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh ya. Jadi untuk pola pikir bertumbuh
keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Sedangkan kalau pola pikir tetap itu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak bisa diubah. Ya, jadi kalau pola kita belajar tentang ini caranya harus begini, kita seolah-olah hanya mau dengan cara itu terus. Ketika anak murid atau rekan guru punya cara yang lain, kita tertutup untuk hal itu. Nah, jangan. Ya, Bapak Ibu, kita semua belajar kalau memang di dalam diskusi, di dalam pertemuan itu kita tahu bahwa maksud dan tujuan atau hasil yang kita bicarakan itu bisa ditempuh dengan cara yang lain, kita membuka diri untuk belajar. Ya, karena tadi ya kalimat Bapak Menteri di awal itu. Jadi kita jangan menutup pemikiran kita dengan cara-cara tradisional, cara-cara lama, tapi tidak mau dikembangkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, di dalam pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh ini, kita lihat yang di atas itu yang dimiliki oleh pola pikir tetap, ya. Dia terhadap challenge, effort, kritik, kemudian success others, ya, begitu, ya, obstacle, ya. Nah, itu dia punya perbandingan terbalik, ya. Jadi pola pikir tetap dan juga pola pikir bertumbuh. Jadi di dalam tantangan pola pikir tetap dia menghindar. Kalau pola pikir bertumbuh dia menerima, ya. Bapak Ibu bisa melihat di dalam obstacle itu yang pola pikir tetap dia menyerah, kalau yang bertumbuh dia bertahan. Lalu effortnya bagaimana dia harus dia melihat peluang-peluang yang ada, kemudian ini mungkin yang sudah lama, yang kuno, yang tidak bisa ini, ya. Lalu kritik dia anggap itu kalau yang tetap dia anggap serangan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikritik seolah-olah itu menjadi satu hal yang takut atau perlu untuk nanti juga, yaitu tadi dihindari. Success others itu mencapai itu, ya. Itu orang yang berpikir pola pikir tetap itu menganggap seperti ancaman, kalau ini inspirasi. Kita lanjutkan. Nah, dari pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh ini beberapa hal yang kita harus sama-sama lihat, ya, kita pelajari sehingga itu membawa satu perubahan di dalam diri kita, ya. Jadi dari pola pikir tetap PPT, ya, belajar cara mengenali suara PPT, ya, suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesukaran, ya, kan ada, ya. Kemudian kita melakukan aksi-aksi sesuai dengan hal yang kita optimiskan di situ, ya. Jadi ketika kita dapat tantangan, kita tidak keluar atau lari, tapi kita berpikir apa yang baik dan tunjukkan aksinya, sehingga di situ kita berbuat sesuatu yang membuat kita terus bertumbuh. Oke. Nah, dari sini ada beberapa hal yang mungkin relevan dengan kondisi kita masing-masing, ya. Kita bisa lihat secara bersama padanannya, ya. Kalau di suara pola pikir tetap, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu, ya. Sedangkan orang yang punya pemikiran atau suara hatinya adalah pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi, ya. Saya lihat itu tentu terus terjadi, ya, di dalam diri kita sebagai guru. Mungkin poin nomor 2 saya minta Pak Greg untuk bacakan yang ini. Ungu, Pak. Terlihat ungu sama yang hijau ini. Oke. Saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. Sedangkan untuk pola pikir bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Ya. Jadi
kita juga sering dengar ya Ibu Dian sampaikan sebagai kepala sekolah, kalau tolak ada sesuatunya. Tapi di dalam pelajaran kita hari ini kita bukan lagi mengkaitkan ke sana ya, bahwa kita mau belajar dikasih satu tanggung jawab ya, kita harus melihat dengan cermat, kita berusaha entah berkolaborasi atau bertanya kepada pemberi tugas untuk kita jalankan ya. Jadi sebenarnya ini juga sudah kita lakukan ya, dengan cara yang Ibu Dian sudah ingatkan kepada kita. Selanjutnya nomor 3 ini minta Ibu Sela yang ketiga ini. Kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Dalam suara pola pikir bertumbuh, kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Iya. Jadi di situ kita sama-sama tahu ya, bahwa segala kelemahan kita mungkin akan membawa kita berbuat salah. Tetapi di dalam hal itu kita yang berpola pikir bertumbuh, sadari kesalahan itu dan mau berubah. Ya, ini juga sejalan dengan apa yang kita sudah sama-sama kerjakan di sekolah ini ya. Kalau yang mau tetap salah ya, dia terjerumus makin dalam dan dia harus out dari lingkaran lingkarannya. Tapi kalau dia berubah ya, dia akan bertumbuh dan akan semakin lebih baik. Ya, yang poin keempat minta Ibu Klo. Saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lain. Kemudian saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekali. Ya, ini juga baik ya. Apalagi di hari Jumat ini kan kita harus berbahasa Inggris. Saya juga mungkin nanti agak sedikit-sedikit Inggris, tapi lidahnya saja ya. Tapi untuk pemahaman yang penuh dengan itu belum. Nah ini kita tadi saya katakan kepada Ibu Ani dan Ibu Diana ya, begitu, bahwa saya sudah mendapatkan beberapa orang yang betul-betul pengen belajar bahasa Inggris dan dia memimpikan ke luar negeri jadi. Dan orang yang biasa mengolok mereka atau tanda kutip seolah-olah yang ini, saya sempat ada di sini ya. Jadi saya bilang, tidak jadi, pasti kita tidak akan ini. Mereka berdua sudah di sana dan mereka ada kasih bantuan untuk saya dari Amerika ya, begitu. Nah itu karena saya merasa diri tidak mampu, begitu, tidak akan ini. Ternyata ketika berusaha dengan baik, ya pasti ya. Dan itu usahanya belajar ya. Kemudian yang kelima minta satu bapak, Pak Daniel. Kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Sedangkan pola pikir bertumbuh, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Iya, jadi kita tetap belajar dulu, ya, belajar dulu, bertumbuh dulu. Tuhan kalau kita di dalam iman kita ya, tuh kita tahu bahwa kita berusaha tapi tetap butuh Tuhan, ya, supaya ketika orang yang juga sudah berusaha kan masih ada butuh waktu dulu ya, tidak harus serta-merta cepat sukses ya, mungkin seperti saya begitu juga ya. Oke, kita lanjut. Ya kan, saya lihat ada beberapa sudah ngantuk, jadi mungkin saya ketika mencontohkan diri saya, dia langsung terbangun, dia mau lawan saya begitu ya. Oke, nah untuk mencapai hal ini, komunitas belajar menjadi wadahnya ya. Bagaimana di dalam komunitas ini kita semua akan bersama-sama bertumbuh ya. Jadi pola pikir bertumbuh ini akan lebih lagi teramu, dirancang dengan lebih baik ketika kita berada di dalam komunitas belajar ya. Nah komunitas belajar ini yang kita tahu kan memang hanya dengan guru yang ada di dalamnya. Tetapi komunitas belajar ini kita jangan tutup dari kolega, murid, dan juga orang tua. Kolega ini mungkin kita samakan dengan guru, tapi bisa saja kemitraan atau orang dewasa lain yang ada yang bisa memberikan kita input ya. Sedangkan murid dan orang tua mungkin kita tidak mau pilih, tetapi kalau memang kita mau bertumbuh ya, kita sudah tahu beberapa acara kita kolaborasi dengan orang tua seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, hubungan guru dan murid, karena kita bicara ini harus betul-betul terjadi di dalam sekolah kita. Nah, hubungan guru dan murid ini perlu untuk kita bangun dengan baik ya. Murid mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dalam belajar. Murid menghormati dan menyukai gurunya. Murid mau meminta masukan dari gurunya.
murid sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh tidak lebih penting daripada perkembangan diri mereka sendiri. Murid merasa aman dengan gurunya. Ya, nah ini kita perlu hadirkan. Ya, ketika kita mau, kita lanjutkan. Lanjut Bu. Ya, nanti yang tadi terkait dengan kerangka pembelajaran, kalau ini yang pengalaman belajar Bapak Ibu, kita pahami ini dengan baik. Turun lagi. Dan juga prinsip pembelajaran ini kita mengerti, maknai dengan baik, dan urutannya tadi ya, yang mana yang paling dekat untuk atau pemikiran, pemahaman mendalam. Di luarnya itu dimensi, di luarnya lagi prinsip, di luarnya lagi baru pengalaman, baru kerangkanya yang paling luas. Ya, kita lanjutkan. Nah, terus nanti pembahasan tentang 8 profil lulusan ini. Ya, ini kita sama-sama bisa baca, kita pahami supaya di dalam diri anak-anak hadir ini 8 profil lulusan ini. Tentunya yang paling utama iman di dalam Tuhan ini ya. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita lupakan poin pertama. Kita lebih kejar 2 sampai 8 ini ya. Tapi kita perlu untuk tetap ingatkan anak-anak poin yang pertama itu. Ya, mungkin sampai di situ saja penjelasan untuk Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran mendalam, dan akan dilanjutkan bagaimana dengan dia punya RPP atau modul ajar pembelajaran mendalam yang akan disampaikan selanjutnya. Terima kasih.